Salam sejahtera sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh kasih-Mu yang kami hidupi dalam hari-hari kami. Engkau yang menciptakan kehidupan, karena itu Engkau memelihara kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini ialah dari Yesaya 45 ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saudara-saudara, dalam sebuah konferensi MITSI di San Antonio tahun 1990, ada sebuah keputusan yang disepakati oleh Dewan Gereja Sedunia dan GKPS dan gereja-gereja Indonesia adalah anggotanya, dan kesepakatan itu berbunyi demikian. Kami, yaitu kita orang Kristen, tidak dapat menunjukkan jalan keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Tetapi pada saat yang sama, kami, maksudnya kita, tidak dapat membatasi kuasa Allah dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, pernyataan itu ada dua hal yang mau dipesankan, yaitu bahwa kita ini sungguh hidup dalam kasih dan keselamatan Kristus, namun Allah sendiri bekerja melampaui batas-batas gereja, melampaui batas-batas yang kita katakan. Dan karena itu, kita bisa mengerti apa yang Yesaya 45 ayat 12 tadi katakan, bahwa Allah itu menciptakan semuanya, dan latar belakang Yesaya 45 ialah apa, saudara-saudara? Ketika Israel dibuang, yang menyelamatkan mereka, yang menolong mereka justru bukan Raja Israel, tetapi Raja Persia bernama Kores yang mengalahkan Babylon. Dan karena itu Raja Persia Kores ini meminta Israel untuk kembali lagi ke tanah terjanji, keluar dan dibebaskan dari pembuangan. Pada Yesaya 45 ayat 1, bahkan Tuhan mengatakan Dia, katanya, memegang tangan Kores dalam menyelamatkan Israel. Jadi saudara-saudara, karya Allah itu universal, seperti pernyataan dalam konferensi misi tadi, walaupun bagi kita karyanya sungguh menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Dan itulah juga pesan yang kalau kita dalami dalam Alkitab sungguh nyata. Misalnya saudara-saudara, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, Tuhan tidak membuat perjanjian untuk sebatas Israel saja, sebab semua kehidupan ikut dalam perahu Nuh, dan semua kehidupan diberi pemulihan dan diberi sukacita ketika Tuhan menyelamatkan manusia melalui perahu Nuh. Bahkan saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, cara Tuhan mendatangi kehidupan, cara Tuhan menolong umatnya, menolong kita orang Kristen, menolong orang Israel saat itu, juga memakai tangan warga dunia ini. Misalnya tadi jelas Kores orang Persia dipakai Tuhan untuk menolong Israel. Hagar, istri Abraham, kita tahu, dengan anaknya Ismail diberkati dan dipulihkan juga sebagai anak sulung, walaupun Abraham akhirnya memiliki Ishak sebagai anak perjanjiannya. Kita tahu putri Firaunlah yang menyelamatkan Musa dari air ketika Musa harus disembunyikan. Dan kita juga tahu Ruth dari bangsa-bangsa lain meyakinkan Naomi bahwa hidup dalam iman walaupun ada kesulitan dapat ditempuh sebaik-baiknya. Jadi saudara-saudara, dengan Yesaya 45 ayat 12 yang kita baru dengar tadi, kiranya semakin jelas bagi kita. Tuhan bekerja melampaui batas-batas gereja, melampaui batas-batas iman Kristen. Namun, melalui Kristus, kita sebagai orang Kristen sungguh menikmati keselamatan, sungguh menikmati kasih-Nya. Dan cara Tuhan yang bekerja melampaui
kehidupan ini tujuannya apa? Agar kasih-Nya itu universal, walaupun bagi kita, walaupun untuk kita, kasih-Nya sungguh nyata dalam Yesus Kristus. Dengan demikian saudara-saudara, temuilah saudara-saudaramu, bekerja samalah dengan siapapun. Sebab apa? Sebab Tuhan bisa memakai mereka untuk kebaikanmu dalam keyakinan kita bahwa Kristus sungguh keselamatan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur seperti pengalaman Israel, Engkau juga memakai bangsa Persia, Kores untuk menyelamatkan mereka dari pembuangan. Kami juga percaya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat majemuk ini, Engkau memakai banyak jalan untuk menguatkan kami. Sebab kami adalah milik-Mu dalam Yesus Kristus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.